Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah kita mulai surukan kitab Shorof Matan Bina wal Asas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah kita mulai surukan kitab Shorof Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita mulai di bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafarallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, saya memulai mengaji kitab Matan Bina dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Rahmani, zat yang maha memberi rahmat yang besar di dunia dan akhirat. Sifatnya Allah Rahimi, zat yang maha memberi rahmat yang kecil di akhirat saja. I'lam, ketahuilah siapa kamu, anna abwab tasrifi, sesungguhnya beberapa babnya tasrif itu khamsatun, ada 5, wasalasuna dan 30. Apanya babnya? Jadi tasrif itu semuanya ada 35 bab. Sittatun bermula yang 6, minha dari 35 bab itu lisulasi untuk fi'il sulasi, untuk fi'il yang 3 hurufnya. Sifatnya sulasi al-mujarradi, yang sepi dari huruf tambahan, artinya 3 murni, tidak ada tambahannya. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu al-awalu yang pertama, itu fa'ala yaf'ulu, wazan fa'ala yaf'ulu. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab awal, bab yang pertama, itu nasoro yansuru. Di wazan ini adalah patokannya fa'ala yaf'ulu. Kalau mauzun ini, mauzunnya adalah lafal-lafal yang mengikuti pada wazan. Fa'ala yaf'ulu, wazannya nasoro yansuru adalah mauzunnya. Mauzunnya ini bisa banyak, tidak hanya nasoro yansuru. Banyak lafal yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang pertama itu ayakuna, ada apa ainu fi'lihi, ain fi'ilnya bab awal itu maftuhan di harakati fathah. Fil madi pada fi'il madinya, wa madmuman dan di harakati dhammah fil mudhari'i pada fi'il mudhari'nya. Jadi tanda bab awal ini adalah fi'il madinya ain fi'ilnya di fathah, fa'ala fi'il mudhari'nya di dhammah, yaf'ulu. Wa bina'uhu bermula faidah wazan dari bab yang pertama itu li ta'diyati, menunjukkan makna muta'addi. Kholiban secara umum. Nanti faidah wazan pertama ini mempunyai faidah muta'addi. Apa itu muta'addi? Nanti di bawah. Waqad yakunu, dan terkadang ada apa faidah dari bab yang pertama. Itu laziman, terkadang berupa berfaidah lazim. Misal muta'addi bermula, contoh faidah yang muta'addi itu nahwu nasoro zaidun amron. Nasoro menolong siapa zaidun zaid, amron pada Umar. Wa misalul lazimi bermula contoh bina lazim pada wazan yang pertama tadi itu nahwu seperti lafal khoroja zaidun, khoroja keluar, siapa yang keluar, zaidun zaid. Ini contoh yang muta'addi dan lazim. Terus apa itu muta'addi? Wal muta'addi bermula makna muta'addi makna faidah muta'addi, huwa ya muta'addi itu mah sesuatu silahnya ma yatajawazu yang melewati apa ma fi'il fa'ili pada fi'il fa'il ila maf'ulin bihi pada maf'ul bih. Jadi kalau fi'il yang wazannya muta'addi berarti dia melewati maf'ul bih, artinya sampai kepada maf'ul bih, ada fi'il, ada fa'il dan maf'ul bih. Tapi kalau lazim, jadi dia tidak sampai maf'ul bih, hanya sampai fa'il saja. Walazimu bermula faidah lazim, huwa ya lazim itu ma sesuatu silahnya ma lam yatajawaz, yang tidak melewati apa ma fi'il fa'ili pada fi'il dan fa'il ila maf'ulin bihi kepada maf'ul bih. Bal waqa'a, tetapi berdiri apa ma fi nafsihi pada diri sendirinya ma. Jadi kalau lazim hanya fi'il dan fa'il, kalau muta'addi susunannya fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Kita lanjut di bab yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab. Sifatnya al-babu asani yang kedua. Ini dari sulasi mujarrad dulu ya. Sulasi yang tidak ada huruf tambahnya. Ini ada 6 bab, ini kita bab yang kedua. Al-babu bermula bab. Sifatnya al-babu asani yang kedua itu fa'ala yaf'ilu. Nah, ini beda di fi'il mudhari'nya ya. Kalau tadi fa'ala yaf'ulu, ini fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu wazan fa'ala yaf'ilu. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang kedua itu doroba yadribu. Lafal doroba yadribu. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang kedua itu ayakuna ada apa ainu fi'lihi, ain fi'ilnya bab yang kedua itu maftuhan di harakati fathah fa'ala fil madi pada fi'il madi wa maksurun dan di harakati kasrah fil mudhari'i pada fi'il mudhari'nya. Yaf'i ain fi'ilnya di kasrah kalau fi'il mudhari' yaf'ilu. Lalu kalau fi'il yang mengikuti wazan fa'ala yaf'il ini faedahnya apa? Wa bina'uhu bermula faidah wazan bab yang kedua aidon juga itu li ta'diyati menunjukkan muta'addi juga ghaliban secara umumnya. Wa qad yakunu dan terkadang ada apa faedahnya itu laziman berfaedah lazim. Misalul muta'addi bermula contohnya muta'addi itu nahu daraba zaidun amron seperti lafal daraba zaidun amron. Doroba memukul siapa Zaidun Zaid amran pada Umar. Ini muta'addi ya sampai kepada maf'ul bih. Wa misal lazimi bermula contoh faedah yang lazim. Kadang-kadang fa'ala yaf'ilu itu juga berfaedah lazim. Contohnya wa misalul lazimi bermula contoh faedah lazim itu nahwu jalasa Zaidun seperti lafal jalasa Zaidun. Maknanya jalasa duduk siapa Zaidun Zaid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita lanjut di sorokan yang selanjutnya di bab yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorokan kitab Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita memasuki fasal bab yang ketiga dari sulasi mujarrad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafarallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi salihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab. Sifatnya al-babu asalisu yang ketiga itu fa'ala yaf'ulu. Ketiga dari sulasi mujarrad itu fa'ala yaf'alu. Wazan fa'ala yaf'alu. Wazunuhu bermula mawzunnya bab yang ketiga itu fataha yaftahu lafal fataha yaftahu. Walamatuhu bermula tandanya bab yang ketiga itu ayakuna ada apa ainu fi'lihi, ain fi'ilnya bab yang ketiga itu maftuhan di harakati fathah fil madi pada fil madinya fataha fa'ala wal mudhari'i dan pada fi'il mudhari'nya dan di harakati fathah pada fi'il mudhari'nya yaftahu yaf'alu ain fi'lan di fathah pada fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Bisarti ayakuna dengan syarat ada apa ainu fi'lihi an fi'ilnya bab yang ketiga aulamuhu atau lam fi'ilnya bab yang ketiga itu wahidan terdapat satu huruf min hurufil halqi dari huruf halak atau huruf idar wahia bermula huruf halak itu sitatun ada 6 rupanya 6 al-ha'u yang pertama ha wal kha'u yang kedua kha wal ainu dan ketiga ain wal ghainu 4 ghain wal ha'u 5 gha wal hamzatu dan yang keenam hamzah. Jadi kebanyakan dari bab yang ketiga ini lam fi'il atau ain fi'ilnya ada huruf halaknya, ada ainnya atau ghain kebanyakan ya. Ini tidak pasti tapi kebanyakan fi'il-fi'il yang tengahnya ain, tengahnya huruf halak atau lamnya huruf halak itu kebanyakan masuk ke wazan yang ketiga ini. Wabinuhu bermula faidah wazannya bab yang ketiga itu juga itu li ta'diyati menunjukkan makna muta'addi ghaliban secara umumnya pada umumnya bermakna muta'addi sampai kepada maf'ul bih. Waqad yakunu terkadang ada apa faidah bab yang ketiga itu laziman kadang-kadang juga bisa bermakna lazim. Misal muta'addi bermula contoh faidah muta'addi itu nahwu fataha zaidun al-baba seperti lafal fataha zaidun al-baba fataha membuka siapa Zaidun Zaid al-baba pada pintu. Wa misal lazim bermula contoh yang faedah lazim pada bab ketiga ini itu nahwu dhahaba Zaidun seperti lafal dhahaba Zaidun dhahaba pergi siapa Zaidun Zaid dhahaba yadhabu
fataha yaftahu. Ini bab yang ketiga. Fataha yang contoh mutaaddi, dhahaba yang contoh lazim. Terlanjut di bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu ar-rabi'u yang keempat, itu fa'ila yaf'alu, wazan fa'ila yaf'alu. Mauzunuhu bermula, mauzunnya bab yang keempat itu alima ya'lamu, lafal alima ya'lamu. Ain fi'il madinya di kasrah, alima fa'ila. Ain fi'il mudhari'nya di fathah, yaf'alu ya'lamu. Alamatuhu bermula tandanya bab yang keempat itu ayakuna, ada apa ainu fi'lihi, ain fi'ilnya bab yang keempat itu maksurun diharakati kasrah fil madi pada fi'il madinya, wa maftuhan dan diharakati fathah fil mudhari pada fi'il mudhari'nya. Jadi fi'il madinya ai, fi'il mudhari'nya alima ya'lamu. Ini bab yang keempat dari sulasi mujarrad. Wabinauhu, faedahnya apa kalau ikut wazan ini? Wabinauhu bermula, faedah wazan bab yang keempat dan juga itu lihat ta'diyati, menunjukkan mana muta'addi ghaliban secara umumnya muta'addi. Wa qad yakunu terkadang dan terkadang ada apa faedah wazan bab yang keempat itu laziman, menunjukkan mana lazim. Misalul muta'addi bermula contoh yang faedah muta'addi itu nahwu, seperti lafal alima zaidun al-mas'alata. Seperti lafal alima zaidun al-mas'alata, alima mengetahui, siapa zaidun zaid mengetahui al-mas'alata pada masalah. Wa misalul lazimi bermula contoh yang lazim di bab yang keempat ini itu nahwu wajila zaidun, seperti lafal wajila zaidun, wajila takut, siapa zaidun zaid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di bab yang selanjutnya di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorokan kitab Shorof Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masih di bab sulasi mujarrad ke bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu al-khamisu yang kelima, yang bab yang kelima dari sulasi mujarrad itu fa'ula yaf'ulu, wazan fa'ula yaf'ulu. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang kelima dari sulasi mujarrad ini itu hasuna yahsunu, seperti lafal hasuna yahsunu. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang kelima dari sulasi mujarrad itu ayakuna, ada apa ainu fi'lihi, ain fi'ilnya bab yang kelima itu madmuman berharokat dhamma fil madi pada fi'il madinya, wal mudhari dan pada fi'il mudhari'nya. Fi'il madinya dhammah fa'ula, fi'il mudhari'nya juga dhammah yaf'ulu, hasuna yahsunu. Wabina'uhu bermula faedah wazan bab yang kelima dari sulasi mujarrad itu layakuna, tidak ada apa faedah wazan dari bab yang kelima itu illa laziman, kecuali lazim. Jadi faedah yang bab yang kelima ini hanya lazim, tidak pernah mutaaddi, berarti tidak ada maf'ul bihnya. Lahu seperti lafal hasuna tampan atau ganteng, sapa zaidun zaid, hasuna tampan, siapa zaidun zaid. Terlanjut di bab yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu as-sadisu yang keenam, bab yang keenam dari sulasi mujarrad itu fa'ila yaf'ilu, wazan fa'ila yaf'ilu. Mauzunuhu bermula, mauzunnya bab yang keenam sulasi mujarrad itu hasiba yahsibu, lafal hasiba yahsibu. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang keenam itu ayakuna, ada apa ainu fi'lihi, ain fi'ilnya bab yang keenam itu maksurun diharakati kasrah fil madi pada fi'il madinya, wal mudhari dan juga pada fi'il mudhari'nya. Fi'il madinya ain fi'ilnya di kasrah fa'ila, fi'il mudhari'nya juga di kasrah yaf'ilu, hasiba yahsibu. Faedahnya apa? Wabina'uhu bermula faedahnya wazan yang keenam dari sulasi mujarrad itu aidon juga itu litak ta'diyati,
Aidun juga itu li'tadiyati menunjukkan makna muta'addi ghaliban pada umumnya. Waqad yakun dan terkadang ada apa faidah wazan bab yang keenam itu laziman juga bisa menunjukkan makna lazim. Misalul muta'addi bermula contoh yang faidah muta'addi itu nahwu hasiba zaidun amron seperti lafal hasiba zaidun amron. Hasiba menyangka siapa zaidun zaid amron pada Umar fadilan pada orang yang mulia. Jadi hasiba ini faedahnya mutaaddi karena sampai pada maf'ul bih. Wa misalul lazimi bermula contoh faedah yang lazim pada bab yang ke-6 sulasi mujad itu nahwu seperti lafal warisa zaidun wa miko zaidun, seperti lafal warisa zaidun wa miko zaidun. Warisa mewarisi siapa zaidun zaid wa miko dan mencintai siapa zaidun zaid. Ini contohnya dua ya. Contoh yang faedah lazim pada bab yang ke-6 sulasi mujarrad. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah selesai sulasi mujarrad 6 bab dan kita lanjut di sulasi mazid di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah kita melanjutkan sorokan kitab Shorof Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki fasal atau bab tentang sulasi mazid. Jadi sulasi mazid adalah sulasi hurufnya 3 dan ada tambahannya. Sulasi mazid ini ada 3 bab, sulasi mazid rubai, sulasi mazid khumasi, dan sulasi mazid sudasi. Semuanya ada 12 bab. Nanti di sulasi mazid rubai ada 3, sulasi mazid khumasi ada 5, dan di sulasi mazid sudasi ada 4. Semuanya ada 12 bab. Kita mulai dari sulasi mazid rubai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna asara bermula 12. Apanya baban babnya? Minha dari 35 itu 5. Itu 5 untuk fi'il. Silahnya mazada yang tambah apa mak tambah minas sulasi dari fi'il yang 3 hurufnya. Wahua bermula fi'il sulasi mazid ya, ada 12 bab yang sulasi mazid. Wahua bermula fi'il sulasi mazid itu salah satu anwa'in, ada 3 beberapa macam. An-nawu bermula macam, sifatnya an-nawu al-awal yang pertama itu wahua. Bermula macam pertama dari sulasi mazid itu ma fi'il. Silahnya mazidah yang ditambah fihi di dalam fi'il. Apa yang ditambah? Harfun huruf. Sifatnya harfun wahidun yang 1. Ala sulasi atas fi'il sulasi, atas fi'il yang hurufnya 3. Jadi yang macam pertama adalah di dalam fi'il sulasi tambah 1, berarti sulasi mazid rubai. Wahua bermula fi'il sulasi mazid dan rubai itu salah satu abwabin, ada 3 beberapa bab. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu al-awalu yang pertama itu af'ala yuf'ilu if'alan, wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Mauzunuhu bermula, mauzunnya bab yang pertama itu akroma yukrimu ikroman, lafad akroma yukrimu ikroman. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang pertama dari sulasi mazid rubai itu ayakuna ada. Apa yang ada? Madihi fi'il madinya bab yang awal itu itu ala arba'ati ahrufin, ada 4 beberapa huruf. Hurufnya 4, 3 yang asli, 1 tambahan. Biziyadatil hamzati dengan adanya tambahan hamzah fi awalihi pada huruf awalnya fi'il madinya bab yang pertama. Jadi huruf tambahnya hamzah yang 3 setelah hamzah itu huruf asli. Wabina'uhu bermula faidah wazan bab yang awal dari sulasi mazid rubai itu lita'diyati menunjukkan makna muta'addi ghaliban pada umumnya. Waqad yakunu dan terkadang ada apa faidah bab yang pertama dari sulasi mazid rubai itu laziman terkadang berfaidah lazim.
Misalul muta'addi bermula contoh faidah yang muta'addi itu nahwu akroma Zaidun Amron. Seperti lafal akroma Zaidun Amron. Maknanya akroma memuliakan. Siapa yang memuliakan? Zaidun Zaid, Amron pada Umar. Wa misal lazimi bermula contoh faidah lazim pada sulasi mazid rubai ini itu nahu asbaha ar-rajulu, seperti lafal asbaha ar-rajulu. Maknanya asbaha masuk waktu subuh siapa ar-rajulu, laki-laki. Kita lanjut di fasal atau bab yang kedua dari sulasi mazid rubai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu asani yang kedua dari sulasi mazid rubai. Itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mauzunu bermula, mauzunnya bab yang kedua dari sulasi mazid rubai itu farroha yufarrihu tafrihan, lafad farroha yufarrihu tafrihan. Alamatuhu bermula, tandanya bab yang kedua dari sulasi mazid rubai itu ayakuna ada apa madihi, fi'il madinya bab yang kedua itu ala arba'ati akhrufin, ada 4 beberapa huruf, biziyadati harfin dengan adanya tambahan huruf, sifatnya harfin wahidin yang satu, bainal fa'i di antara fa fi'il wal aini dan ain fi'il, min jinsi aini fi'lihi dari jenis ain fi'ilnya bab yang kedua. Jadi ada tambahan huruf satu ya di fa'ala itu ain fi'ilnya itu yang satu tambahan, yang satu asli, ada 2 ain ini. Seperti farroha, rohnya ada 2, yang satu asli, yang satu tambahan. Wabinahu bermula faidah wazan bab yang kedua sulasi mazid rubai itu lit taksiri, menunjukkan makna memperbanyak. Wahwa bermula makna memperbanyak itu qad yakunu, terkadang ada apa makna memperbanyak itu fil fi'li pada fi'il. Nahu seperti lafal tawafa Zaidun al-Ka'bata. Maknanya tawafa mengelilingi siapa Zaidun Zaid al-Ka'bata pada Ka'bah. Tawafa banyak mengelilingi gitu ya. Ini fi'ilnya maknanya memperbanyak. Tawafa banyak mengelilingi siapa Zaidun Zaid al-Ka'bata pada Ka'bah. Waqad yakunu dan terkadang ada apa makna memperbanyak itu fil fa'ili pada fa'ilnya. Nahu seperti lafal mawata al-ibilu. Seperti lafal mawata al-ibilu, maknanya mawata pada mati. Apa yang mati? Al-ibilu, untanya. Jadi untanya banyak yang mati. Ini taksir atau memperbanyak makna pada fa'ilnya. Waqad yakunu dan terkadang ada apa makna memperbanyak itu fil maf'uli pada maf'ulnya. Nahu seperti lafal ghallaqo Zaidun Ghallaqa Zaidun al-abwab. Ghallaqa mengunci. Siapa yang mengunci? Zaidun Zaid al-abwaba pada beberapa pintu. Jadi banyak pintu yang dikunci oleh Zaid. Nah, itu makna memperbanyak ya. Kita lanjut ke bab yang ketiga sulasi mazid rubai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu asalisu yang ketiga dari sulasi mazid rubai itu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Mauzunu bermula, mauzunnya bab yang ketiga itu qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Lafaz qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang ketiga ini dari sulasi mazid rubai itu ayyakuna ada apa madihi fi'il madinya bab yang ketiga itu ala arba'ati ahrufin, ada 4 beberapa huruf biziyadatil alifi dengan adanya tambahan huruf alif bainal fa'i di antara fa fi'il wal aini dan di antara ain fi'il. Jadi fa'ala, jadi alif ini yang di setelah fa ini huruf tambahan seperti qatala ini alif, setelah qaf ini huruf tambahan. Wabinahu faidahnya apa? Kalau ada lafal diikutkan wazan ko fa'ala yufa'ilu, faidahnya apa? Itu lit musyarakati, menunjukkan makna bersama melakukan pekerjaan. Bainal isnaini di antara 2 orang, kholiban pada umumnya. Waqad yakunu dan terkadang ada apa faidah musyarakah itu lil wahidi untuk 1 orang saja. Jadi bermakna musyarakah ya. Jadi saling, bermakna saling melakukan pekerjaan.
Misalul musyarakati bermula contoh yang faidah musyarakah bainal isnaini di antara dua orang itu nahwu qatala Zaidun Amron, qatala saling membunuh siapa Zaidun Zaid Amron pada Umar. Jadi antara Zaid dan Umar ini saling qatala atau saling membunuh. Wa misalul wahidi bermula contoh faidah musyarakah yang satu orang itu nahwu qatalahumullah, seperti lafal qatalahumullah, qatala membunuh, hum pada kaum siapa Allahu Allah. Nah tidak mungkin kaum ikut membunuh Allah, tidak mungkin. Jadi kalau makna yang musyarakah wahid ini jarang, tetapi ada ya contohnya ketika tidak mungkin kedua pelaku ini melakukan pekerjaan bersama-sama. Tentunya yang membunuh kaum itu yang bisa Allah, kaum tidak membunuh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah selesai sulasi mazid rubai. Kita lanjut di kesempatan selanjutnya di sulasi mazid khumasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah kita melanjutkan sorogan kitab Shoraf Matan Bina wal Asas dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita sudah masuki bab sulasi mazid yang khumasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'u asani. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'u bermula macam, sifatnya macam atau sifatnya nau asani yang kedua dari sulasi mazid, wa huwa bermula yang kedua dari sulasi mazid itu ma' fi'il. Silahnya mazidah yang ditambah fihi di dalam fi'il apa harfani dua huruf ditambah ala sulasi atas fi'il sulasi, fi'il yang tiga ditambah dua, berarti namanya sulasi mazid khumasi. Bahwa bermula fi'il sulasi mazid khumasi itu khamsatu abwabin, ada 5 bab, ada 5 beberapa bab ya. Nanti 5 ini mempunyai faedahnya masing-masing. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu al-alu yang pertama itu infa'ala yanfa'ilu infi'alan, wazan infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Mazunuhu bermula mazunnya bab yang pertama dari sulasi mazid khumasi itu ingkasaro yang kasiru ingkisaran. Lafat ingkasaro yang kasiru ingkisaran wa alamatuhu bermula tandanya bab yang awal. Bab yang pertama dari sulasi mazid khumasi itu ayakuna, ada apa yang ada madihi, fi'il madinya bab awal dari sulasi mazid khumasi itu ala khamsati akhrufin, ada 5 beberapa huruf. Biziyadatil hamzati dengan ada tambahan huruf hamzah, wa nuni dan ada tambahan huruf nun, fi awalihi pada huruf awalnya bab yang pertama dari sulasi mazid khumasi. Jadi tanda-tandanya apa? Hurufnya 5, ada tambahan hamzah dan nun di pertamanya. In fa'ala, jadi in fa'ala ini alif atau hamzah dan nunnya ini tambahan. In kasaro, hamzah dan nunnya ini tambahan, aslinya kasaro. Kalau cari di kamus in kasaro, kamus yang sering munawir itu ya kurang langsung bisa ketemu ya. Kalau ketemunya kasaro, karena huruf aslinya kasaro, alif dan atau hamzah dan nunnya ini adalah tambahan. Wabina'uhu bermula faedah wazannya bab yang pertama dari sulasi mazid khumasi itu lil mutawa'ati, menunjukkan makna berhasilnya fi'il muta'adi, menunjukkan makna berhasilnya fi'il muta'adi. Wa amanal mutawa'ati bermula makna mutawa'ah, definisinya apa? Itu khusulu asari syai'i, berhasilnya pengaruh sesuatu, anta'allukil fi'li dari hubungan fi'il, sifatnya fi'li al-muta'addi yang sampai pada maf'ul bih. Nahu seperti lafal kasartu az-zujaja, kasartu memecah siapa saya, memecah az-zujaja pada kaca. Fa in kasara atau fang kasara maka menjadi pecah apa zalika sujaju kaca itu.
Jadi fangkasoro ingkasoro ini tidak hanya makna pecah tapi menjadi pecah. Kalau kasaro pecah, tapi ingkasaro menjadi pecah. Menjadi pecah, apa yang menjadi pecah? Dzalika zujaju, kaca itu. Fa inna ingkasara zujaji, maka sesungguhnya pecahnya kaca itu asarun adalah pengaruh, sifatnya asar hasola yang hasil apa pengaruh anta alukil kasri dari hubungan fi'il kasr alladhi ya fi'il kasr sila alladhi huwa yang bermula fi'il kasr itu al fi'lu fi'il sifatnya fi'lu al muta'addi yang jenis muta'addi. Jadi hubungan pecah itu berhasil jadi menjadi pecah. Ingkas mohon maaf, ingkasaro itu bermakna menjadi pecah. Menjadi pecah apa? Dari kasujaju, kaca itu. Kita lanjut di bab yang kedua dari sulasi mazid khumasi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu asani yang kedua dari sulasi mazid khumasi. Huruf aslinya 3, 2 tambahannya dinamakan sulasi mazid khumasi. Itu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang kedua sulasi mazid khumasi itu ijtama'a yajtami'u ijtima'an, lafal ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang kedua ini dari sulasi mazid khumasi itu ayakuna ada apa yang ada madihi fi'il madinya bab yang kedua itu ala khamsati akhrufin ada 5 ada 5 beberapa huruf biziyadatil hamzati dengan adanya tambahan hamzah. Dengan adanya tambahan hamzah fi awalihi pada huruf awalnya bab yang kedua watai dan ada tambahan huruf ta bainal fa'i di antara fa fi'il wala aini dan ain fi'il. Jadi ada tambahan huruf ta ya di antara fa fi'il dan ain fi'il. Hurufnya tambahannya ta dan hamzah. Ifta'ala ini hamzah dan ta-nya tambahan. Istama'a istama'a juga sama. Istama'a alif dan ta-nya tambahan berarti aslinya jama'a. Kalau cari di kamus jama'a. Mohon maaf. Wabinau bermula faedah wazannya bab yang kedua dari sulasi mazid khumasi itu lil mutawa'ati menunjukkan makna berhasilnya fi'il muta'addi aidan juga. Faedahnya mirip seperti faedah yang bab pertama tadi. Nahu seperti lafal jama'tu al-ibila. Jama'tu mengumpulkan siapa? Saya mengumpulkan al-ibila pada unta. Fajtama'a menjadi kumpul apa dzalikal ibilu unta itu, maka menjadi berkumpul apa unta itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjutkan di bab yang ketiga sulasi mazid khumasi di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorogan kitab Shorof Matan Binawal Asas dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita melanjutkan bab yang ketiga dari sulasi mazid khumasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi salihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-salisu. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu as-salisu yang ketiga. Bab yang ketiga dari sulasi mazid khumasi. Itu if'alla yaf'allu if'ilalan wazan if'alla yaf'allu if'ilalan. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang ketiga sulasi mazid khumasi itu ihmarra yahmarru ihmiraron. Lafaz ihmarra yahmaru ihmiraron. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang ketiga dari sulasi mazid khumasi itu ayakuna ada apa madihi fi'il madinya bab yang ketiga
Itu ala khamsati akhrufin, ada 5 beberapa huruf. Biziyadatil hamzati, dengan adanya tambahan huruf hamzah. Fi awalihi, pada huruf awalnya bab yang ketiga dari sulasi mazid khumasi. Wa harfin, dan juga ada tambahan huruf sifatnya harfin akhara yang lain min jinsi lami fi'lihi, dari jenis lam fi'ilnya bab yang ketiga. Fi akhirihi, pada akhirnya fi'il madi bab yang ketiga. Jadi if'al ini ada 5 huruf dan huruf tambahnya hamzah di permulaan, dan juga 1 huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya, seperti ikhmar ro. Jadi ro-nya ini yang satu asli, yang satu tambahan, dan juga tambahan lagi yang hamzah depan. Jadi huruf aslinya 3, tambahnya 2 menjadi 5, disebut sulasi mazid khumasi. Wabina'uhu, bermula faedah wazannya bab yang ketiga sulasi mazid khumasi itu limubalaghatil lazimi, memberi makna sangat pada fi'il lazim. Wakila, dan dikatakan, apa yang dikatakan lil alwani, khusus bagi beberapa warna, wal uyubi, dan pada beberapa cacat. Jadi bab yang ketiga sulasi mazid khumasi ini sering terjadi pada warna dan cacat. Misalul alwani, bermula contoh yang makna mubalaghah pada warna, itu nahwu ihmarra zaidun, seperti lafal ihmarra zaidun. Ihmaro sangat merah ya. Kalau hamaro itu merah, tapi kalau ihmaro ada makna sangatnya, ini berbeda wazan, akan berbeda makna. Ketika diikutan wazan ihmarra menjadi makna sangat merah. Ihmarra, sangat merah, siapa? Zaidun, Zaid. Wa misalul uyubi, bermula contoh makna mubalaghah pada cacat, itu nahwu i'warra, sangat cacat mata yang satu, siapa? Zaidun, Zaid. I'warra, sangat cacat ya, sangat cacat mata yang satu, siapa? Zaidun, Zaid. Lanjut di bab yang keempat sulasi mazid khumasi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, bermula bab, sifatnya al-babu ar-rabi'u, yang keempat dari sulasi mazid khumasi, itu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mauzunuhu, bermula mauzunnya bab yang keempat dari sulasi mazid khumasi, itu takallama yatakallamu takalluman, lafaz takallama yatakallamu takalluman. Wa alamatuhu, bermula tandanya bab yang keempat sulasi mazid khumasi, itu ayat itu mohon maaf, itu ayakuna, ada apa madi, fi'il madinya bab yang keempat, itu ala khamsati akhrufin, ada 5 beberapa huruf. Biziyadati ta'i, dengan ada tambahan huruf ta fi awalihi, pada huruf awalnya bab yang keempat sulasi mazid khumasi. Wa harfin, dan ada tambahan huruf sifatnya harfin akhara yang lain min jinsi aini fi'lihi, dari jenis ain fi'ilnya bab yang keempat. Bainal fa'i, di antara fa, wal aini, dan ain fi'il. Wa bina'uhu, nah jadi yang keempat ini 5 hurufnya 5, 3 huruf asli, 2 tambahannya. Tafa'ala, ta yang pertama ini huruf tambahan, lalu ain yang ainnya pun ada 2 ini. Jadi ain yang pertama tambahan, ain yang kedua asli. Kalau takallama berarti huruf tambahnya ta dan lam. Berarti aslinya kalama. Ada tambahnya ta dan lam. Faedahnya apa kalau ada lafal yang mengikuti wazan tafa'ala ini? Wabina'uhu, bermula faedah makna bab yang keempat dari sulasi mazid khumasi, itu litakallufi, menunjukkan makna berhasilnya sesuatu sedikit demi sedikit. Berhasilnya itu sedikit demi sedikit. Wa makna takallufi, bermula maknanya takalluf itu tahsilul madlubi, menghasilkan sesuatu yang dicari atau diinginkan. Say'an, pada sesuatu, ba'da say'in, setelah sesuatu yang lain. Nahu, seperti lafal ta'alam tu, belajar, siapa? Saya, al-ilma, pada ilmu. Masalatan masalatan ta'alam tu, belajar, siapa? Saya, al-ilma, pada ilmu, atau mengetahui, siapa? Saya, al-ilma, pada ilmu.
Masalahkan dengan satu masalah, baca masalah dan setelah masalah yang lain. Jadi mengetahui ilmunya satu atau sedikit demi sedikit. Lanjut ke bab yang kelima, sulasi mazid khumasi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, bermula bab. Sifatnya al-babu al-khamisu, yang kelima. Yang kelima dari sulasi mazid khumasi. Itu tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, mauzunuhu bermula mauzunuhu bermula, mauzunnya bab yang kelima dari sulasi mazid khumasi itu taba'ada ya taba'adu taba'udan lafaz taba'ada ya taba'adu taba'udan. Wa alamatuhu bermula, tanda-tandanya bab yang kelima ini itu ayakuna ada apa madi fil madinya bab yang kelima itu ala khamsati ahrufin, ada 5 beberapa huruf, biziyadat ta'i dengan ada hurufnya tambahan tak fi awalihi pada awalnya, pada huruf awalnya bab yang kelima, wal alifi dan tanda huruf alif, bainal fa'i di antara fa fa'il wal aini dan ain fi'il. Jadi tafa'ala ini hurufnya 5, ta, fa, alif, ain, lam. Tambahannya ada ta yang pertama dan alif setelah fa. Tataba'ada berarti tambahnya ta dan alif. Aslinya ba'ada atau ba'ida, tapi ditambah ta dan alif. Faedahnya apa ketika ada lafal yang mengikuti wazan tafa'ala? Wabina'uhu bermula faedah makna bab yang kelima sulasi mazid khumasi itu lil musyarakati, menunjukkan makna bersama dalam melakukan pekerjaan, bainal isnaini di antara dua orang, fasoi dan halnya lebih. Misalul musyarakati bermula contoh yang musyarakah bersama melakukan pekerjaan, bainal isnaini di antara dua orang, itu nahu taba'ada Zaidun wa Amrun, taba'ada saling menjauh, ya saling, ini melakukannya bersama. Zaid yang menjauh dari Umar, Umar yang menjauh dari Zaid. Taba'ada saling menjauh siapa? Zaidun Zaid wa Amrun dan Umar. Wa misalul musyarakati bermula contoh musyarakah bersama melakukan pekerjaan, bainal isnaini di antara dua orang, fasoin dan halnya lebih. Nahu seperti lafal tasolaha al qaumu, tasolaha saling berdamai siapa? Al qaumu kaum, jadi kaum itu banyak, saling berdamai semuanya. Jadi ini musyarakah antara dua orang lebih. Tasolaha saling berdamai siapa? Al-qaumu kaum. Wallahu a'lam biswab. Alhamdulillah sudah selesai sulasi mazid khumasi. Insyaallah kita lanjut di sulasi mazid sudasi di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah kita melanjutkan surukan sorof matan bina. Kita sudah memasuki bab sulasi mazid sudasi. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis solihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u as-salisu wa huwa mazida fihi salatu akhrufin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u bermula macam, sifatnya nau' as-salisu yang ketiga, itu wahua bermula macam yang ketiga dari sulasi mazid itu ma fi'il. Silahnya mazida yang ditambah, fihi di dalam fi'il, apa yang ditambah? Salasu akhrufin, 3 beberapa huruf. Ala sulasi atas fi'il sulasi. Fi'il sulasi hurufnya 3 ditambah 3 menjadi 6, namanya sulasi mazid sudasi. Wa huwa bermula fi'il sulasi yang mazid sudasi itu arba'atu anwa abwabin, ada beberapa bab, ada 4 beberapa bab. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu al-awalu yang pertama itu istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mauzunuhu bermula, mauzunnya bab awal itu istakhroja yastakhriju istikhrojan, lafaz istakhroja yastakhriju istikhrojan. Wa alamatuhu bermula, tandanya bab awal itu ayakuna ada apa madihi fi'il madinya bab awal itu ala sitati akhrufin, ada 6 beberapa huruf.
Biziyadatil hamzati dengan ada tambahan hamzah, ada 6 huruf, 3 tambahannya. Yang pertama tambahan hamzah, wasini dan tambahan huruf sin, watai dan tambahan huruf ta, fi awalihi pada huruf awalnya bab yang pertama dari sulasi mazid sudasi. Jadi 3 tambahan huruf itu pada huruf pertama semua, huruf ke-1, 2, 3. Wabinahu bermula faidah wazan bab yang pertama ini sulasi mazid sudasi itu li'tadiyati menunjukkan faidah makna muta'addi ghaliban pada umumnya. Waqad yakunu dan terkadang ada apa faidah bab yang pertama ini itu laziman berfaidah lazim. Misal muta'addi bermula, contoh faidah yang muta'addi sulasi mazid sudasi bab yang pertama itu nahwu seperti lafaz istakhraja Zaidun. Istakhraja mengeluarkan siapa Zaidun Zaid al-mala pada harta. Muta'addi sampai kepada maf'ul bih al-mala pada ini. Al-mala ini maf'ul bihnya. Wa misalul lazimi bermula contoh faidah yang lazim pada sulasi mazid sudasi bab yang pertama itu nahwu seperti lafal istahjaro atin. Istahjaro menjadi batu. Apa yang menjadi batu? Atinu tanahnya. Wakila dan dikatakan apa binanya litolibil fi'li untuk makna mencari pekerjaan. Nahu seperti lafal astaghfiru Allah. Astaghfiru meminta ampunan siapa saya Allah pada Allah, mencari pekerjaan atau mencari sesuatu ya. Kalau ini mencari ampunan, astaghfiru mencari ampunan siapa saya, aslinya istaghfaro yastaghfiru. Karena fa'ilnya mutakalim menjadi astaghfiru mencari, meminta ampunan siapa saya Allah pada Allah. Atlubu maksudnya meminta siapa saya al-maghfirata pada ampunan minallahi dari Allah Ta'ala halnya maha luhur siapa Allah, halnya maha tinggi siapa Allah. Kita lanjut di bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu asani yang kedua itu if'awala yaf'awilu if'i'alan, wazan if'awala yaf'awilu if'i'alan. Mazunu bermula mauzannya bab yang kedua sulasi masudasi itu ya'shawshaba ya'shawshibu ya'shishaban, lafaz ya'shawshaba ya'shawshibu ya'shishaban. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang kedua sulasi masudasi itu ayakuna ada apa madhi fi'il madinya bab yang kedua itu ala sittati akhrufin ada 6 beberapa huruf. Biziyadatil hamzati dengan adanya tambahan hamzah fi awalihi pada huruf awalnya bab yang kedua. Wa harfin dan ada tambahan huruf sifatnya harf akhara yang lain min jinsi aini fi'lihi dari jenis ain fi'ilnya bab yang kedua sulasi mazid sudasi. Wal wawi dan ada tambahan huruf wawu bainal aini di antara ain fi'il wal lami dan lam fi'il. Jadi ya syausyaba ini tambahnya hamzah yang pertama, terus ada tambahan juga huruf yang sejenis dengan ain fi'il yaitu shin, terus ada tambahan wawu ya, ada tambahan wawu di antara ain fi'il dan lam fi'il. Wabinahu bermula faidah wazan bab yang kedua dari sulasi mazid sudasi ini itu lil mubalaghati lazimi untuk memberi makna sangat pada fi'il lazim. Li'annahu karena sesungguhnya itu yuqalu dikatakan apa asyaba hijau apa al-ardu buminya idza nabata ketika tumbuh apa rumput ala wajhil ardi atas muka bumi fil jumlati pada jumlah. Wa yuqalu dan dikatakan apa yang dikatakan syaushaba sangat hijau ya. Kalau asaba hijau, tapi kalau syaushaba sangat hijau apa al-ardu buminya. Idza kasurat ketika banyak apa nabatu wajhil ardi tumbuhan rumput pada bumi. Lanjut ke bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu as-salisu yang ketiga itu if'awwala yaf'awwilu if'awwalan, wazan if'awwala yaf'awwilu if'awwalan. Wazunu bermula mauzunnya bab yang ketiga sulasi mazid sudasi itu ijlawada yajlawidu ijliwadan, lafal ijlawada yajlawidu ijliwadan.
Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang ketiga sulasi majid sudasi itu ayakuna ada apa yang ada madihi fi'il madinya. Bab yang ketiga ini itu ala sittati akhrufin ada 6 beberapa huruf biziyadatil hamzati dengan ada tambahan huruf hamzah biziyadatil hamzati dengan ada tambahan huruf hamzah fi awalihi pada huruf awalnya bab yang ketiga wal wawaini dan ada tambahan 2 huruf wawu. Ada 2 huruf wawu bainal aini di antara ain fiil wal lami dan lam fiil. Jadi yang bab yang ketiga ini hurufnya 6 tambahannya 3 asli 3. Kalau if awalah ada huruf hamzahnya ini tambahan, wawunya 2 ini juga tambahan, wawu dan hamzah ini tambahan. Walami wabinauhu sekarang faedahnya. Wabinauhu bermula faedah wazan bab yang ketiga sulasi majsulasi aidun juga itu limubalaghati lazimi memberi makna sangat pada fi'il lazim li'annahu karena sesungguhnya itu yuqalu dikatakan apa yang dikatakan jalada lari apa yang siapa yang lari al-ibilu onta idasaro ketika berjalan apa ontanya seron dengan berjalan bisuratin dengan cepat wa yuqalu dan dikatakan apa yang dikatakan ijlawada sangat cepat. Kalau jalada lari ini sangat lari atau sangat cepat ya. Ijlawada sangat cepat larinya apa al-ibilu ontanya. Idasaro ketika berjalan cepat apa untanya seron dengan lari biziyadati suratin dengan tambah lebih cepat. Kita lanjut ke bab yang keempat sulasi mazid sudasi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab. Sifatnya al-babu ar-rabi'u yang keempat. Itu if'ala yaf'alu if'ilalan. Wazan if'ala yaf'alu if'ilalan. Mauzunuhu bermula. Mauzunnya bab yang keempat itu ihmarra yahmaru ihmiraran. Lafaz ihmarra yahmaru ihmiraran. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang keempat dari sulasi mazid sudasi itu ayakuna ada apa madhi fil madinya bab yang keempat sulasi mazid sudasi itu ala sittati ahrufin ada 6 beberapa huruf biziyadatil hamzati dengan adanya tambahan hamzah fi awalihi pada huruf awalnya bab yang keempat wal alifi dan ada tambahan huruf alif bainal aini di antara ain fiil wal lami dan lam fiil wal harfin dan ada tambahan huruf sifatnya huruf akhara yang lain min jinsi aini fiilihi dari jenis ain fiil madinya bab yang keempat fi akhirihi pada huruf akhirnya fiil madinya bab yang keempat. Faedahnya apa? Wabinauhu bermula faedah maknanya bab yang keempat sulasi mazid sudasi ini aidun juga itu limubalaghati lazimi untuk memberi makna sangat pada fi'il lazim. Jadi sulasi mazid sudasi ini yang pertama muta'addil lazim, yang selainnya ini mubalaghah ya. Lakin hadal babu tetapi bermula bab ini itu ablaghu lebih bermakna sangat min babil if'ilali dari bab if'ilali yang sebelumnya lianahu karena bahwa sesungguhnya itu yaqulu dikatakan apa yang kulu hamaro merah siapa zaidun zaid idakana ketika ada itu lahu bagi zaid apa khumratun merah fil jumlati pada jumlah wa yuqalu dan dikatakan apa yang dikatakan ihmarra sangat merah siapa zaidun zaid idakana ketika ada itu lahu baginya zaid apa khumratun merah mubalaghatan dengan sangat merah wa yuqalu dan dikatakan apa yang dikatakan ihmar sangat-sangat merah siapa zaidun zaid idakana ketika ada itu lahu baginya zaid apa khumratun merah ziyadata mubalaghatin dengan tambah sangat merah sangat-sangat merah. Kalau hamaro merah sahabat zaidun zaid. Kalau ihmarro yang tasdid ini sangat merah. Tapi kalau ihmarro itu lebih sangat merah. Ini mubalaghahnya lebih sangat daripada mubalaghah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai sulasi mazid sudasi. Kita lanjut besok di rubai ya, mulai masuk ke fi'il rubai. Ini fi'il yang sulasi sudah selesai. Ada sulasi mujarrad 6 bab, ada sulasi mazid, mazid yang rubai, ada mazid khumasi, ada mazid sudasi. Mazid yang rubai ada 3 bab, mazid yang khumasi ada 5 bab, mazid yang sudasi ada 4 bab. Kita lanjut di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorokan kitab Sorof Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki fi'il rubai ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan fi'il sulasi, ada sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai, mazid, khumasi, mazid, usasi. Kita sekarang memasuki fi'il yang rubai atau fi'il yang hurufnya 4. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahidatun minha lirrubai al-mujarradi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahidatun, bermula hanya ada satu bab, minha dari 35 bab itu lirrubai, untuk fi'il rubai, fi'il yang hurufnya 4, sifatnya rubai al-mujarradi, yang sepi dari huruf tambahan. Ada fi'il rubai yang mujarrad atau fi'il yang hurufnya 4 asli semua tanpa ada tambahan. Bahwa bermula fi'il rubai mujarrad itu babun, bab, sifatnya bab wahidun, yang satu, cuma satu babnya. Nahu seperti lafal fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan, wazan fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Wazunu bermula mauzunnya fi'il rubai mujarrad itu dakhroja yudakhriju dakhrojatan wa dikhrojan, lafaz dakhroja ya dakhriju dakhrojatan wa dikhrojan. Walamatuhu bermula tanda-tandanya bab yang pertama dari sulasi pertama dan satu-satunya rubai mujarrad itu ayakuna, ada apa madi fi'il madinya, fi'il madinya rubai mujarrad itu ala arba'ati akhrufin, ada 4 beberapa huruf. Bi ayakuna, dengan ada apa jami'u hurufihi, seluruh huruf-hurufnya rubai mujarrad itu asliyatan, asli semua, 4 huruf asli semua. Wabinauhu bermula faidah makna dari rubai mujarrad yang satu bab ini yaitu li ta'diyati, menunjukkan makna ta'diyah. Jadi kalau ada fi'il yang mengikuti wazan ini maka faedahnya ta'diyah, yaitu sampai kepada maf'ul bih. Qaliban pada umumnya, waqad yakunu, dan terkadang ada apa faedah maknanya itu laziman, menunjukkan makna lazim, tetapi juga ada yang bermakna lazim ya sedikit. Misalul muta'addi, bermula contoh faedah yang muta'addi dari rubai mujarrad itu nahwu dakhraja zaidun al-hajar. Maknanya dakhraja, menggelundungkan siapa Zaidun, Zaid, al-hajar pada batu, menggelundungkan siapa Zaid pada batu, ini sampai pada maf'ul bih, faedah muta'addi. Wa misalul lazimi, bermula contoh faedah yang lazim itu nahu darbakho zaidun, seperti lafal darbakho zaidun. Darbakho mananya menundukkan kepala siapa Zaidun, Zaid. Kalau ini tidak sampai kepada maf'ul bih karena dia faedahnya hanya lazim, hanya fi'il dan fa'il saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita cukup sampai di sini dulu fi'il rubai mujarrad. Kita lanjut di kesempatan yang selanjutnya di bab yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorokan kitab Sorof Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki bab tentang fiil-fiil yang mulhaq dengan rubai mujarrad atau fiil-fiil yang menyerupai rubai mujarrad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasittatun minha lil mulhaqi dakhraja. Dakhraja ini fiil rubai mujarrad. Wasitatun bermula yang 6 bab, minha dari 35 bab, karena kita bahas 35 bab. Wazan fi'il dalam ilmu sorof yang dasar tentunya itu ada 35 wazan. Nah ini nanti ya dibagi-bagi di bab sulasi ada berapa kemarin, rubai. Sekarang yang di mulhaq rubai, yang menyerupai rubai ada 6 bab ini. Wasitatun bermula yang 6 bab, minha dari 35 bab itu limul haqi dahroja, untuk fi'il yang menyerupai lafal dahroja. Dahroja ini sulasi fi'il rubai mujarrad. Wa yuqal, dan dikatakan li hadhihi sitti, untuk 6 bab ini
apa yang dikatakan al-mulhaqu menyerupai birrubai dengan fi'il rubai mujarad. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu al-walu yang pertama itu fau'ala yufau'ilu fau'alatan wa fi'alan wazan fau'ala yufa'ilu fau'alatan wa fi'alan. Mauzunu bermula mauzunnya bab yang pertama dari mulhaq takhroja atau mulhaq rubai mujarad itu hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan. Lafad hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan. Fa'alamatuhu bermula tanda-tandanya bab yang pertama dari mulhaq tahroja itu ayakuna ada apa madi fi'il madinya bab yang pertama mulhaq tahroja itu ala arba'ati ahrufin ada 4 beberapa huruf biziyadatil wawi dengan adanya huruf tambahan wawu bainal fa'i di antara fa fi'il wal aini dan ain fi'il. Ini 4 huruf mulhaq tapi ya, ada tambahannya ya, berarti bukan asli semua. Kalau yang rubai mujarad kan 4 hurufnya asli semua, ini 4 mirip sekali rubai mujarad tapi ada huruf tambahannya, jadi mirip tapi tidak mirip ya. Wabinahu bermula faidah wazannya bab yang pertama dari mulhaq taroja itu lilazimi menunjukkan makna lazim, nahu seperti lafal hauqala zaidun, hauqala loyo siapa zaidun zaid. Kita lanjut di bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu asani yang kedua itu fai'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan wazan fai'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan. Wazunu bermula mazunnya bab yang kedua dari mulhaq taroja itu baitara yubaitiru baitaratan wa bitoron. Lafad baitara yubaitiru baitaratan wa bitoron. Alamatu bermula tandanya bab yang kedua dari mulhaq taroja itu ayakuna ada pemadi fi'il madinya bab yang kedua dari mulhaq taroja itu ala arba'ati ahrufin ada 4 beberapa huruf biziyadatil ya'i dengan ada tambahan huruf ya bainal fa'i di antara fa fi'il wal aini dan ain fi'il. Jadi huruf tambahnya ya fai'ala, berarti ya-nya baitara, ya-nya tambahan. Wabinahu bermula faidah wazannya bab yang kedua dari mulhaq taroja itu lita'diyah juga menunjukkan faidah manat muta'adi. Nahu seperti baitara zaidun al-qalama, baitara membelah atau memecah siapa zaidun zaid al-qalama pada pulpen, aisakohu maksudnya memecah siapa zaid pada pulpen. Lanjut ke bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu asalisu yang ketiga itu fa'wala yufawilu fa'walatan wa fi'walan wazan fa'wala yufawilu fa'walatan wa fi'walan. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang ketiga dari mulhaq taroja itu jahwara yujahwiru jahwaratan wa jihwaron. Lafaz jahwara yujahwiru jahwaratan wa jihwaron. Alamatuhu bermula tandanya bab yang ketiga dari mulhaq taroja itu yakuna ada apa madi fi'il madinya bab yang ketiga dari mulhaq taroja itu ala arba'ati ahrufin ada 4 beberapa huruf biziyadatil wawi dengan adanya tambahan huruf wawu bainal aini di antara ain fi'il walami dan lam fi'il, tambahannya di wawu ya, fa wala jahwaro, wawunya tambahan. Wabinahu bermula faidah bermula faidah wazannya bab yang ketiga mulhaq taroja dan juga itu li ta'diyati juga menunjukkan makna muta'addi sampai kepada maf'ul, nahu seperti lafal jahwaro zaidun al-qur'ana, jahwaro membaca keras siapa zaidun zaid al-qur'ana pada al-Qur'an. Terlanjut di bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu arabiy yang keempat itu fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan wazan fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan. Mauzunu bermula mauzunnya bab yang keempat dari mulhaq taroja itu yara yu'ashiru asyaratan wa asyaran. Lafaz asyara yu'ashiru asyaratan wa asyaran. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang keempat dari mulhaq taroja itu ayakuna ada apa madihi fi'il madinya bab yang keempat dari mulhaq taroja itu ala arba'ati ahrufin ada 4 beberapa huruf. Ini 4 biziyadatil ya'i dengan adanya tambahan ya bainal ain di antara ain fi'il walami dan lam fi'il. Fa'yala ya-nya tambahan, asyara ya-nya tambahan.
Wabinahu bermula faedah makna bab yang keempat dari mulhaq daraja itu lil lazimi menunjukkan faedah lazim nahu seperti lafal asyara zaidun. Ini lazim ya faedahnya. Asyara kepleset siapa zaidun zaid. Lanjut di bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu al-khamisu yang kelima itu fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wazan fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Mauzunu bermula mauzunnya bab yang kelima dari mulhaq daraja itu jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban lafaz jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang kelima dari mulhaq daraja itu yakuna ada apa madihi fi'il madinya bab yang kelima dari mulhaq daraja itu ala arba'ati ahrufin ada 4 beberapa huruf biziadati harfin dengan ada tambahan huruf sifatnya harfin wahidin yang satu min jinsi lam fi'lihi dari jenis lam fi'ilnya. Bab yang kelima dari mulhaq daraja fi akhiri pada huruf akhirnya bab yang kelima mulhaq daraja. Wa bina'uhu bermula faedah makna wazan yang kelima dari mulhaq daraja itu li ta'diyati menunjukkan makna muta'adi faqat hanya saja. Namun seperti lafal jalbaba zaidun al-mala jalbaba mengambil siapa zaidun zaid al-mala pada harta jalbaba mengambil siapa zaidun zaid al-mala pada harta. Terlanjut bab yang terakhir dari mulhaq daraja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu as-sadisu yang keenam itu fa'la yufa'li fa'latan wa fi'laan wazan fa'la yufa'li fa'latan wa fi'laan. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang keenam dari mulhaq daraja itu salqa yusalqi salqatan wa silqaan lafaz salqa yusalqi salqatan wa silqaan. Wa alamatu bermula tandanya bab yang keenam dari mulhaq daraja itu ayyakuna ada apa madihi fi'il madinya bab yang keenam dari mulhaq daraja itu ala arba'ati ahrufin ada 4 beberapa huruf biziadatil ya'i dengan ada tambahan ya fi akhirihi pada huruf akhirnya bab yang keenam mulhaq daraja. Wabinahu bermula faedah makna wazan yang keenam dari mulhaq daraja itu li ta'diyati menunjukkan makna muta'adi faqat saja. Nahu seperti lafal salqaitu zaidan lafal salqaitu zaidan salqaitu menidurkan termiring atau menidurkan miring siapa saya zaidan pada zaid salqaitu menidurkan miring siapa saya zaidan pada zaid ainama maksudnya tidur siapa zaidun zaid ala faqohu atas lehernya zaid atas leher belakangnya zaid. Wa dan dikatakan di hadis tadi untuk 6 bab ini apa yang dikatakan al-mulhaqu menyerupai birrubai dengan fi'il rubai mujarrad wa ma'nal ilhaqi bermula maknanya menyerupai maknanya ilhaq maknanya itu ittihadul masdaraini samanya 2 masdar ay mulhaqi maksudnya masdar lafal yang menyerupai wal mulhaqi bih dan masdar yang diserupai. Kenapa dikatakan serupa? Kenapa dikatakan mulhaq dengan rubai majrad? Karena masdarnya sama posisinya sama harokatnya hurufnya jumlahnya sama makanya dikatakan mulhaq dengan rubai mujarrad. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai mulhaq rubai mujarrad. Kita besok sambung di rubai mazid. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah kita melanjutkan surukan kitab Shorof Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki fasal rubai mazid. Rubai mazid ada 2, ada rubai mazid khumasi, ada rubai mazid sudasi. Kita yang rubai mazid khumasi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salah satu min halima zada ala rubai al-mujarradi. Wa salah satu bermula 3 minha dari 35 bab itu 5 untuk fi'il silahnya mau zada yang tambah
apa ma ala rubai atas fi'il rubai, sifatnya rubai al-mujarradi yang sepi dari huruf tambahan. Wahwa bermula fi'il rubai mazid ya, karena ditambah dari 4 jadi dinamakan rubai mazid. Wahwa bermula fi'il rubai mazid itu nau'aini, ada 2 macam. An-nau bermula macam, sifatnya an-nau al-awalu yang pertama, yaitu dari fi'il rubai mazid itu saya ulangi, an-nau bermula macam, sifatnya an-nau al-awal yang pertama. Wahwa bermula macam yang pertama itu ma fi'il, istilahnya mazida yang ditambah fi di dalam ma atau di dalam fi'il, apa yang ditambah harfun huruf, sifatnya harum fakhidun yang satu, ala rubai atas fi'il yang 4 atau fi'il rubai, sifatnya rubai al-mujarradi yang sepi dari tambahan. Macam yang pertama itu ada 1 bab ya, yaitu yang ditambah huruf 1. Jadi 4 ditambah 1 menjadi 5, dinamakan rubai mazid khumasi. Wahwa bermula fi'ir rubai mazid khumasi itu babun bab, sifatnya babun wahidun yang satu. Waznu bermula wazannya bab rubai mazid khumasi itu tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, wazan tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Mawzunu bermula mawzunnya rubai mazid khumasi itu tadakhraja yatadakhroju tadakhrujan, lafaz tadakhraja yatadakhroju tadakhrujan. Alamatuhu bermula tandanya fi'il rubai mazid khumasi itu ayakuna ada apa madihi, fi'il madinya fi'il rubai mazid khumasi itu ala khamsati ahrufin, ada 5 beberapa huruf, bizyadati ta'i dengan adanya tambahan huruf ta, fi awalihi pada huruf awalnya, wazan rubai mazid khumasi. Jadi hurufnya semuanya 5, tambahnya 1 ya ta, ini tadakhraja berarti taknya tambahan. Faedahnya apa? Wabina uhu bermula faedah maknanya fi'il rubai mazid khumasi itu lil mutawaati, menunjukkan makna berhasilnya fi'il mutaaddi. Nahu seperti lafal dakhraju al hajaru fatadakhraja dzalikal hajaru. Dakhraj itu menggelundungkan siapa saya, al hajaru pada batu. Fatadakhraja maka menjadi menggelundung nih ya. Kalau takhraja menggelundungkan, kalau tadakhraja menjadi menggelundung. Fatadakhraja maka menjadi mengelundung, apa dzalikal hajaru batu itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai rubai mazid khumasi yang 1 bab ini. Kita lanjut di rubai mazid sudasi di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah kita melanjutkan surukan kitab Shorof Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki fasal atau bab tentang rubai mazid sudasi ya. Kemarin sudah rubai mazid khumasi, sekarang rubai mazid sudasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawu asani. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawu bermula macam, sifatnya an-nawu asani yang kedua dari rubai mazid. Wa huwa bermula macam yang kedua itu ma fi'il atau wazan, silahnya mazida yang ditambah fihi di dalam apa harfani 2 huruf, ala rubai atas fi'il yang rubai, sifatnya rubai al-mujarradi yang mujarrad atau sepi dari huruf tambahan. Ini adalah fi'il yang tambah 2 dari 4 jadi 6 ya, tambahannya 2 aslinya 4 jadi 6, dinamakan fi'il rubai mazid sudasi. Wahwa bermula wazan fi'il rubai mazid sudasi itu babani, ada 2 bab. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu al-alu yang pertama itu if'an lala yaf'an lilu if'ain lalan, wazan if'an lala yaf'an lilu if'ain lalan. Mazunuhu bermula mazunnya bab yang pertama dari rubai mazid sudasi itu ikhran jama yakhran jimu ikhran jaman, lafaz ikhran jama yakhran jimu ikhran jaman. Alamatu bermula tandanya bab atau fi'il rubai mazid sudasi itu ayakuna
ada apa madi, fi'il madinya fi'il rubai mazid sudasi itu ala sittati ahrufin, ada 6 beberapa huruf, bi ziyadatil hamzati dengan ada tambahan hamzah, fi awali pada huruf awalnya fi'il rubai mazid sudasi, wan nuni dan ada tambahan huruf nun, bainal aini di antara ain fi'il, wal lami dan lam fi'il, sifatnya lam al ula yang pertama. Wabinahu bermula faedahnya wazan bab yang pertama sulasi rubai mazid sudasi itu lil mutawaati menunjukkan makna berhasilnya fi'il mutaaddi, aidon juga nahu seperti lafal harjamtu al ibila fa ikhranjama dzalikal ibilu, harjamtu mengumpulkan siapa saya al ibila pada unta, fakhron jama maka menjadi kumpul apa dzalikal ibilu unta itu. Kalau harjam tu mengumpulkan, ikhron jama menjadi berkumpul. Ini namanya faedah mutawaah. Lanjut di bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu asani yang kedua itu if'alalla yaf'alillu if'illalan, wazan if'alalla yaf'alillu if'illalan. Wazunu bermula mazun yang kedua dari rubai mazid sudasi itu iqsya'arra yaqsya'irru iqsya'raran, lafaz iqsya'arra yaqsya'irru iqsya'raran. Alamathu bermula tandanya bab yang kedua dari rubai mazid sudasi itu ayakuna ada apa yang ada madi, fil madinya bab yang kedua rubai mazid sudasi itu ala sittati ahrufin, ada 6 beberapa huruf, fi ziyadatil hamzati dengan adanya tambahan hamzah, fi awalihi pada fi'il pada awalnya huruf awalnya bab yang kedua dari rubai mazid sudasi, wa harfin dan ada tambahan huruf, sifatnya harfi akhara yang lain, min jinsil lam dari jenis lam fi'ilnya bab yang kedua dari sulas rubai mazid sudasi, sifatnya lam asaniyati yang kedua, fi akhiri pada huruf akhirnya bab yang kedua dari rubai mazid sudasi. Faedahnya apa? Fa bina'uhu bermula faedah maknanya bab yang kedua dari rubai mazid sudasi ikuli mubalaghati lazimi menunjukkan makna sangat atau memberi makna sangat pada fi'il lazim, li'annahu karena sesungguhnya itu yuqalu dikatakan apa yang dikatakan qasy'ara merinding apa jildur rajuli kulit rambutnya laki-laki, ida intasro ketika merinding apa sa'ru jildihi rambut kulitnya laki-laki, fil jumlati pada jumlah, wa yuqalu dan dikatakan apa yang dikatakan iqsya'arra sangat merinding apa jildur rajuli kulitnya laki-laki, ida intasro ketika merinding apa sya'ru jildihi kulit rambutnya laki-laki, mubalaghatan dengan sangat. Kalau qasy'ara itu merinding, kalau qasy'ara tadi merinding ya, kalau qasy'ara, kalau iqsya'ara sangat merinding. Ini namanya faedah mubalaghah lazim, memberi makna sangat pada fi'il lazim. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai rubai mazid sudasi. Insyaallah kita lanjut di kesempatan yang selanjutnya mulhaq ya, ada mulhaq. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah kita melanjutkan sorokan kitab Sharaf Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki bab tentang mulhaq tadakroja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsatun minha li mulhaqi tadakhraja. Wa khamsatun bermula 5 bab, minha dari 35 itu li mulhaqi tadakhraja untuk fi'il yang menyerupai fi'il tadakhraja. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu al-awalu yang pertama itu tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, wazan tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan.
Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang pertama dari mulhaq tadahroja, itu tajalbaba ya tajalbabu tajalbuban, lafaz tajalbaba ya tajalbabu tajalbuban. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang pertama dari mulhaq tadahroja itu ayakuna ada apa yang ada madihi fi'il madinya bab yang pertama dari mulhaq tadahroja itu ala khamsati akhrufin ada 5 beberapa huruf bizyadati ta'i dengan ada tambahan ta fi awalihi pada huruf awalnya wazan yang pertama dari mulhaq tadahroja wa harfin dan ada tambahan satu huruf sifat harfin akhara yang lain min jinsi lam fi'lihi dari jenis lam fi'ilnya bab yang pertama dari mulhaq tadahroja fi akhiri pada huruf akhirnya bab yang pertama dari mulhaq tadahroja. Wa bina'uhu bermula faidah maknanya wazan yang pertama dari mulhaq tadahroja itu lil mutawa'ati menunjukkan makna berhasilnya fi'il muta'adi. Nahu seperti lafal jalbabtu memakaikan jilbab siapa saya Zaid dan pada Zaid. Fata jalbaba maka menjadi memakai jilbab siapa Zaidun Zaid. Lanjut di bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu al-asani yang kedua dari mulhaq tadahroja itu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang kedua dari mulhaq tadahroja itu tajaroba yatajarobu tajaruban lafaz tajaroba yatajarobu tajaruban. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang kedua dari mulhaq tadahroja itu ayakuna ada apa madihi fi'il madinya bab yang kedua dari mulhaq tadahroja itu ala khamsati akhrufin ada 5 beberapa huruf bizyadati ta'i dengan ada tambahan huruf ta fi awalihi pada huruf awalnya wazan yang kedua dari mulhaq tadahroja wal wawi dan ada tambahan huruf wawu bainal fa'i antara fa'il wal aini dan ain fi'il. Wa bina'u bermula faedah makna wazan bab yang kedua dari mulhaq tadahroja itu lil mutawa'ati menunjukkan makna berhasilnya fi'il muta'adi. Nahwu seperti lafal jarabtu memakaikan kaos kaki siapa saya Zaid dan pada Zaid. Fata jaroba maka menjadi memakai kaos kaki siapa Zaidun Zaid. Lanjut bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu asalisu yang ketiga dari mulhaq tadahroja itu tafai'ala yatafai'alu tafai'ulan wazan tafai'ala yatafai'alu tafai'ulan. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang ketiga dari mulhaq tadahroja itu tasyaitona yatasyaitonu tasyaitunan lafaz tasyaitona yatasyaitonu tasyaitunan. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang kedua dari mulhaq tadahroja itu ayakuna ada apa yang ada madihi fi'il madinya bab yang kedua dari mulhaq tadahroja itu ala khamsati akhrufin ada 5 beberapa huruf bizyadati ta'i dengan adanya tambahan huruf ta fi awalihi pada huruf awalnya wazan yang ketiga dari mulhaq tadahroja wal ya'i dan ada tambahan huruf ya bainal fa'idi antara fa fi'il wal aini dan ain fi'il. Wa bina'uhu bermula faedah maknanya wazan yang ketiga dari mulhaq tadahroja itu lil lazimi menunjukkan makna lazim. Nahu seperti lafal tasyaitona Zaidun tasyaitona seperti sifatnya syaitan siapa Zaidun Zaid. Lanjut di bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu arabi'u yang keempat dari mulhaq tadahroja itu tafa'wala yatafa'walu tafa'ulan wazan tafa'wala yatafa'walu tafa'ulan. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang keempat dari mulhaq tadahroja itu tarohwaka ya tarohwaku tarohwukan lafal tarohwaka ya tarohwaku tarohwukan. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang keempat dari mulhaq tadahroja itu ayakuna ada apa madihi fi'il madinya bab yang keempat dari mulhaq tadahroja itu ala khamsati akhrufin ada 5 beberapa huruf bizyadati ta'i dengan ada tambahan huruf ta fi awalihi pada huruf awalnya wazan yang keempat
dari mulhaq tadaroja, wal wawi dan ada tambahan huruf wawu bainal aini di antara ain fiil, wal lami dan lam fiil. Wa bina'u bermula faedah makna wazan yang keempat dari mulhaq tadaroja itu lil lazimi, menunjukkan makna lazim. Nahu seperti lafal tarahwaka Zaidun, tarahwaka ugal-ugalan atau gembelengan siapa Zaidun Zaid. Lanjut di bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-khamisu. Al-babu bermula bab, sifatnya al-babu al-khamisu yang kelima dari mulhaq tadaroja itu tafa'la yatafa'la tafa'lian, wazan tafa'la yatafa'la tafa'lian. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang kelima dari mulhaq tadaroja itu tasalqa yatasalqa tasalqian, lafaz tasalqa yatasalqa tasalqian. Wa alamatuhu bermula tandanya bab yang kelima dari mulhaq tadaroja itu ayakuna ada apa madihi, fi'il madinya bab yang kelima dari mulhaq tadaroja itu ala khamsati akhrufin ada 5 beberapa huruf. Biziyadati ta'i dengan ada tambahan huruf ta fi awalihi pada huruf awalnya wazan yang kelima dari mulhaq tadaroja, wal ya'i dan ada tambahan huruf ya fi akhirihi pada huruf akhirnya bab yang kelima mulhaq tadaroja. Wa bina'uhu bermula faedah wazannya bab yang kelima ini dari mulhaq tadaroja itu lil mutawa'ati menunjukkan makna mutawa'ah, makna berhasilnya fi'il muta'adi. Nahu seperti lafal salqaitu menidurkan terlentang siapa saya Zaidan pada Zaid, fatasalqa maka menjadi tidur terlentang siapa Zaidun Zaid. Ai nama maksudnya tidur siapa Zaidun Zaid ala qafahu atas leher belakangnya Zaid. Ai inna haqiqatal ilhaqi maksudnya bahwa sesungguhnya hakikatnya atau sesungguhnya serupa fi hadhil mulhaqati pada beberapa penyerupaan. Pada penyerupaan ini itu innama takunu hanya saja ada apa haqiqatal ilhaq itu bizyadati ghairi ta'i dengan ada tambahan huruf selain ta. Masalan dengan umpamanya atau dengan contohnya. Al-ilhaqu bermula penyerupaan fi tajalbaba pada lafal tajalbaba itu innama huwa hanya saja bermula serupa itu bitikraril ba'i dengan mengulang-ulang ba, wa ta'u bermula huruf ta'nya itu innama dakhalat hanya saja masuk apa ta'nya itu limaknal mutawa'ati menunjukkan makna mutawa'ah. Kama seperti pendapat sesuatu silanya makana, karena seperti sesuatu makana yang ada apa ma itu fi tadahroja pada lafal tadahroja. Jadi penyerupaan itu sebenarnya tidak boleh serupa itu untuk menambah tak, untuk serupaan tidak boleh. Tapi tak di tajalbaba ini taknya untuk menunjukkan mana mutawa'ah, sedangkan penyerupaan ini tambah ba di sini. Jadi ini masih sah ya. Karena peraturan penyerupaan tidak boleh menambah tak untuk penyerupaan, tidak boleh. Li'annal ilhaqo karena sesungguhnya menyerupai itu layakunu tidak ada apa ilhaq, tidak ada apa menyerupai fi awalil kalimati pada awal kalimah, bal fi wasatiha balik pada tengah-tengahnya kalimah, wa akhiriha dan akhirnya kalimah, ya kan. Ini peraturannya juga ya, menyerupai itu tidak boleh di permulaan serupa pada huruf awalnya, nggak boleh, harus serupa di huruf tengah atau akhir. Tajalbaba ini dia menyerupai bukan pada taknya tapi pada baknya ya, pada huruf akhir. Terus taknya ini untuk menunjukkan makna mutawa'ah saja, bukan ilhaq. Alama atas pendapat silanya Masyaraha yang menjelaskan siapa Syah Ibnu Hajibihi dengan pendapat fi syarhil mufassali pada kitab syarah mufassalnya Syah Ibnu Hajib. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai bab mulhaq tadahroja yang ada 5 bab. Insyaallah kita lanjut di kesempatan yang selanjutnya, di bab yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorogan kitab Shorof Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki bab mulhaq ikhron jama'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solihina fid dhareni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isnani limul haqi ikhron jama'. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isnani bermula dua bab. Wa isnani bermula dua bab itu limul haqi ikhron jama' untuk fi'il yang menyerupai lafal ikhron jama'. Ikhron jama' ini rubai mazid sudasi ya. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu al-awalu yang pertama dari dua bab ini. Al-babu bermula bab sifatnya babu al-awal yang pertama itu if'an la yaf'an lilu if'in lalan wazan if'an la yaf'an lilu if'in lalan. Mazunuhu bermula mazunnya bab yang pertama dari mulhaq ikhron jama' itu iq'an sasa yaq'an sisu iq'in sasan lafat iq'an sasa yaq'an sisu iq'in sasan. Wa alamatu bermula tandanya bab yang pertama dari mulhaq ikhron jama' itu ayakuna ada apa madihi fi'il madinya bab yang pertama dari mulhaq ikhron jama' itu ala sittati akhrufin ada 6 beberapa huruf. Jadi iq'an sasa atau if'an lala ini hurufnya 6. Tambahannya berapa? Tambahnya 2. Huruf aslinya 4 karena menyerupai rubai mazid sudasi. Biziyadatil hamzati dengan adanya tambahan huruf hamzah fi awalihi pada huruf awalnya bab yang pertama yaitu iq'an sasa atau if'an lala. Wa nuni dan ada tambahan huruf nun bainal aini di antara ain fi'il wal lami dan lam fi'il. Wa harfin dan dengan ada tambahan huruf sifatnya harfin akhara yang lain min jinsi lam fi'lihi dari jenis lam fi'ilnya bab yang pertama mulhaq ikhron jama' fi akhirih pada huruf akhirnya bab yang pertama dari mulhaq ikhron jama'. Ditambahnya ini tambahan yang untuk ilhaq ada ya, tambahan yang untuk rubai mazid sudasinya ada gitu. Jadi huruf totalnya 6. Wa binauhu bermula faidah mana wazan yang pertama dari mulhaq ikhron jama' itu limubalaghati lazimi untuk menunjukkan makna yang sangat pada fi'il lazim. Li'annahu kan sesungguhnya itu yuqalu dikatakan apa qa'asa membusungkan dada siapa arrojul laki-laki. Idza kharaja ketika keluar apa sodruhu dadanya rojul fil jumlati pada keseluruhan. Wa yuqalu dan dikatakan apa yang dengan iq'an sasa sangat membusungkan dada siapa arrojulu laki-laki itu. Kalau qa'asa busung dadanya, tapi kalau iq'an sasa sangat busung dadanya siapa arrojulu rojul. Idza kharaja ketika keluar apa sadruhu dadanya laki-laki wa dakhala dan sampai masuk apa zahruhu punggungnya rajul mubalaghatan dengan sangat dadanya membusung sampai punggungnya masuk ke depan. Lanjut ke bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bermula bab sifatnya al-babu asani yang kedua itu if'an la yaf'an li if'in la'an wazan if'an la yaf'an li if'in la'an. Mauzunuhu bermula mauzunnya bab yang kedua dari mulhaq ikhron jama' itu islangko yaslangki islingkoan lafat islangko yaslangki istingkoan wa alamatuhu bermula tandanya bab yang kedua dari mulhaq ikhron jama' itu ayakuna ada apa madhi fi'il madinya bab yang kedua mulhaq ikhron jama' itu ala sittati akhrufin ada 6 beberapa huruf biziyatil hamzati dengan ada tambahan huruf hamzah fi awali pada huruf awalnya wazan yang kedua dari mulhaq ikhron jama' wa nuni dan tambahan huruf nun bainal aini di antara ain fi'il wal lami dan lam fi'il. Tambahannya ada hamzah dan nun ya, hamzah dan nun. Wa bina'u bermula faedah wazannya faedah makna wazan yang kedua dari mulhaq ikhron jama' itu lazimi menunjukkan makna lazim. Nahu seperti lafal islam qa zaidun, seperti lafal
terlentang siapa Zaidun Zaid. Istaqqa Zaidun tidur terlentang siapa Zaidun Zaid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai sorogan sorof matan bina bab mulhaq ihram jama. Kita lanjut di video yang selanjutnya, di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorogan kitab sorof matan bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita sudah masuki bab bina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam annal fi'la al-munhasara fi hadhil abwabi imma sulasiyun mujarradun. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam lalu ketahuilah. Lalu ketahuilah siapa kamu, annal fi'la sesungguhnya kalimah fi'il, sifatnya kalimah fi'il al-munhasara yang diringkas, fi hadhil abwabi pada bab-bab ini, itu imma sulasiun, ada kalanya fi'il yang sulasi, fi'il yang hurufnya 3, sifatnya sulasi mujarradun yang tidak ada huruf tambahan atau sepi dari huruf tambahan, salimun yang tidak ada huruf ngilatnya, nahu seperti lafal karuma. Lafal karuma ada kalanya dinamakan fi'il yang sulasi mujarrad salim ya, seperti lafal karuma, hurufnya 3, tidak ada tambahan dan juga tidak ada huruf ngilat, karuma. Wa imma sulasiun dan ada kalanya fi'il yang hurufnya 3, sifatnya sulasi mujarradun yang sepi dari huruf tambahan, wairu salimin yang ada huruf ngilatnya, nahu seperti lafal wa'ada. Lafal wa'ada. Nah, kalau karuma tadi sulasi mujarrad yang salim, wa'ada ini sulasi mujarrad yang tidak salim. Kenapa tidak salim? Karena ada huruf ngilatnya, wa ini ya. Wa imma sulasiun dan ada kalanya berupa fi'il sulasi hurufnya 3, sifatnya sulasi mazidun yang ada tambahannya, fihi di dalam fi'il sulasi, salimun yang tidak ada huruf ngilat, nahu seperti akroma. Ada juga yang sulasi mazid, sulasi tapi ada tambahannya dan dia salim, tidak ada huruf ngilatnya, seperti lafal akroma. Wa imma sulasiun dan ada kalanya fi'il sulasi, fi'il yang hurufnya 3, sifatnya sulasi mazidun yang ada tambahannya, fihi di dalam fi'il sulasi, wairu salimin yang tidak selamat atau ada huruf ngilatnya, nahu seperti lafal au ada. Lafal au ada ini sulasi mazid yang wairu salim. Nah, jadi di sini ada 4 macam ya, sulasi mujarrad salim, sulasi mujarrad ghairu salim, sulasi mazid salim, sulasi mazid ghairu salim. Nah, sekarang rubai. Wa imma rubaiun dan ada kalanya fi'il rubai, fi'il yang hurufnya 4, sifatnya rubai mujarradun yang sepi dari huruf tambahan atau tidak ada huruf tambahan, salimun yang selamat atau yang tidak ada huruf ngilatnya, nahu seperti lafal dahroja, seperti lafal dahroja. Wa imma rubaiun dan ada kalanya fi'il rubai, fi'il hurufnya 4, sifatnya rubai mujarradun yang sepi dari huruf tambahan, wairu salimin yang ada huruf ngilatnya, nahu seperti waswasa. Jadi kalau dahroja ini rubai mujarrad salim, kalau waswasa rubai mujarrad yang ghairu salim. Wa imma rubaiun dan ada kalanya fi'il yang hurufnya 4, sifatnya rubai mazidun yang ada huruf tambahannya, fihi di dalam fi'il rubai, salimun yang selamat dari huruf ngilat atau tidak ada huruf ngilatnya, nahu seperti lafal tadakhroja. Lafal tadakhroja. Wa imma rubaiun dan ada kalanya fi'il yang hurufnya 4, sifatnya rubai mazidun yang ada huruf tambahan, fihi di dalam fi'il rubai, wairu salimin yang tidak selamat atau tidak selamat berarti ada huruf ngilatnya, nahu seperti lafal tawaswasa. Lafal tawaswasa. Nah ini ya, di sini juga 4 model ya, rubai mujarrad yang salim seperti dahroja, rubai mujarrad ghairu salim seperti waswasa, rubai mazid salim seperti tadakhroja, rubai mazid ghairu salim seperti tawaswasa.
Wa yuqalu dan dikatakan li hadhil aqsami untuk pembagian ini apa yang dengan al-aqsamu beberapa pembagian sifatnya aqsam as-samaniyatu ya. Al-aqsamu al-samaniyatu yang 8. Jadi yang fi'il sulasi 4 macam, fi'il rubai 4 macam, ini pembagian yang 8. Fi'il sulasi ya, simbolannya sulasi mujarad salim, sulasi mujarad waru salim, sulasi mazid salim, sulasi mazid waru salim ada. Yang rubai juga 4, rubai mujarad salim, rubai mujarad waru salim, rubai mazid salim, rubai mazid waru salim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di kesempatan yang selanjutnya, di video yang selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorokan kitab Shorof Matan Bina dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masih di bab bina bagian yang kedua, insyaallah sampai hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna kulla fi'lin imma sahihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu, anna kulla fi'lin bahwa sesungguhnya kalimah fi'il itu imma sahihun, ada namanya fi'il sahih. Apa itu fi'il sahih? Wawa bermula fi'il sahih itu atau bina sahih ya. Alladzi fi'il, silanya alladzi laisa yang tidak ada itu fi muqabalati fa'ihi pada pembanding fa fi'ilnya fi'il, wa ainihi dan ain fi'ilnya fi'il, wa lamihi dan lam fi'ilnya fi'il. Apa yang tidak ada? Harfun, satu huruf, min hurufil illati dari beberapa huruf ilat. Wahia bermula huruf ilat apa saja? Al wawu, wawu ini salah satu huruf ilat. Wal ya'u dan ya ini juga huruf ilat. Wal alifu dan alif, wal hamzatu dan hamzah, wa tadaifu dan huruf yang double. Nahu seperti lafal nasoro. Jadi macam fi'il sahih yang pertama ya. Fi'il sahih adalah fi'il yang pada huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, atau pada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya tidak ada huruf ngilatnya sama sekali, seperti lafal nasoro nih. Wa imma mu'talun dan ada kalanya fi'il bina mu'tal, macam yang kedua. Wa huwa bermula fi'il bina mu'tal itu alladhi fi'il, silanya alladhi yakunu yang ada itu fi maqabalati fa'ihi pada pembanding fa fi'ilnya fi'il, apa yang ada harfun satu huruf min hurufin illati dari huruf ngilat, nahu seperti lafal wa'ada wa yasaro. Ini bina mu'tal ini yang dimaksud adalah bina misal ya, atau bahasa lain misal ya. Misal itu huruf ngilatnya di huruf yang pertama atau fa fi'il. Jadi seperti wa'ada yasaro. Ini dia dikategorikan sebagai fi'il bina misal atau mu'tal fa ya, nama lainnya. Bisa dikatakan bina mu'tal seperti ini, bisa dikatakan bina misal. Terus yang ketiga, wa imma ajwafun dan ada kalanya fi'il bina ajwaf. Apa itu fi'il bina ajwaf? Wa bermula fi'il bina ajwaf itu alladhi fi'il si alladhi yakunu yang ada itu fi muqabalati ainihi pada pembandingan fi'ilnya fi'il. Apa yang ada? Harfun huruf, satu huruf min hurufil illati dari beberapa huruf ilat. Nahu seperti lafal qala wa qala, lafal qala wa qala. Bina ajwaf dinamakan fi'il ajwaf seperti qala. Qala ini kategorinya fi'il bina ajwaf. Kenapa? Huruf tengahnya ada ilatnya. Qala ini tengah-tengah huruf ilat ini. Alif yang aslinya wawu, qala aslu qala ya. Jadi tengah-tengah huruf ilat maka dinamakan atau dikategorikan sebagai fi'il ajwaf. Wa imma naqisun dan ada kalanya fi'il bina naqis. Apa itu fi'il naqis? Wa huwa bermula fi'il naqis itu alladhi fi'il sinaldi yakunu yang ada itu fi muqabalati lamihi pada pembanding lam fi'ilnya fi'il. Apa yang ada? Harfun satu huruf min hurufil illati dari beberapa huruf ilat. Nahu seperti lafal ghaza wa roma, lafal ghaza wa roma. Selanjutnya fi'il naqis. Apa itu fi'il naqis? Fi'il yang huruf ketiganya atau lam fi'ilnya huruf ilat seperti ghaza, Roma ini huruf terakhirnya ilat dikategorikan sebagai fi'il naqis.
Kalau tidak ada huruf ngilatnya sama sekali, tadi pertama sohih ya. Kalau huruf ngilatnya di pertama namanya misal. Kalau huruf ngilatnya di tengah-tengah namanya ajwaf. Kalau huruf ngilatnya di belakang namanya fi'il bina nakis. Wa imma lafifun, dan ada kalanya fi'il bina lafif. Apa itu fi'il lafif? Wa bermula fi'il lafif itu alladhi fi'il siladi yakun yang ada itu fihi pada bina lafif. Apa yang ada? Harfani, dua huruf min hurufil ilati, dari huruf ilat. Jadi kalau huruf ngilatnya ada dua dalam satu kalimah, ada dua huruf ngilat, dinamakan bina lafif. Tapi bina lafif juga ada dua macam, ada lafif makrun dan mafruk ini ya, nanti jenisnya. Wa huwa bermula fi'il bina lafif itu ala qismani, terbagi atas dua pembagian. Al-awalu bermula yang pertama itu al-lafifu, lafif sifatnya lafif, al-mafruku yang huruf ngilatnya gandeng. Jadi dua huruf ngilat gandeng namanya lafif mafruk, lafif makrun ya. Lafif mafruk, lafif makrun itu huruf ilatnya dua plus jejeran atau berjejer. Bahwa bermula fil bina lafif makrun itu alladhi fi'il siladi yakun yang ada itu fi muqabalati ainihi pada pembanding ain fi'ilnya, walamilan dan lam fi'ilnya. Apa? Harfani, dua huruf min huruf ilati, dari beberapa huruf ngilat. Nah, seperti lafal towa. Towa ini huruf ngilatnya dua terus berjejeran ya, bersampingan, maka dinamakan lafif yang makrun. Wasani bermula macam yang kedua dari lafif itu al-lafifu, lafif al-mafruku yang mafruk, yang pisah. Mafruk artinya pisah. Kalau makrun tadi gandeng. Karena pisah berarti dua huruf ngilat tapi berpisah ya, ada dipisah lafaz lain. Bahwa bermula fi'il lafif mafruk itu alladhi fi'il siladi yakun yang ada ada itu fi muqabalati fa'ihi pada pembandingan fa fi'ilnya, walamihi dan lam fi'ilnya. Apa? Ada harfani, dua huruf min hurufil ilati, dari huruf ilat. Tahu seperti waqo, lafal waqo ini huruf ilatnya wawu dan ya ini ya. Jadi dia huruf ilatnya tidak berjejeran, dinamakan lafif mafruk. Terus sekarang mudhoaf. Wa imma mudhoafun, dan ada kalanya fi'il bina mudhoaf. Apa itu fi'il mudhoaf? Bahwa bermula fi'il mudhoaf itu alladhi fi'il siladi yakunu yang ada apa ainu fi'li ngain fi'il walamuhu dan lam fi'ilnya alladhi itu min jinsin dari satu jenis, sifatnya wahidin yang satu. Jadi double hurufnya ya. Kalau fi'il mudhoaf itu ada huruf yang sama kembar, jadi ditasdid ya, seperti lafal madda. Lafal madda, seperti lafal madda ini dia fiilnya mudhoaf. Kenapa? Karena hurufnya double, hurufnya sama, dalnya ada dua. Ini namanya fiil bina mudhoaf. Madda bermula lafal madda asluhu bermula asalnya lafal madda itu madada, lafal madada khudifat dibuang apa harokatud dali, harokatnya dal sifatnya dal al-ula yang pertama. Dal yang pertama ini harokatnya dibuang, sukun. Suma udkimat lalu dimasukkan apa adalu ula fiddali pada dal al-saniyati yang kedua. Huruf dal pertama disukun dulu, ini proses ya, proses idgham. Huruf dal yang pertama disukun dulu, terus dalnya dimasukkan di tasdid ya. Madda asluhu madada. Sekarang menjelaskan sedikit dengan idgham. Wal idghamu bermula idgham, pengertian idgham itu idkhalu ahadil mutajanisaini, memasukkan salah satu dari dua huruf yang satu jenis fil akhiri pada huruf yang lain. Wa huwa bermula idgham itu ala salah satu anwa'in, ada tiga jenis idgham. An-nau bermula jenis yang pertama. An-nau bermula jenis, sifatnya jenis al-awal yang pertama itu wajibun idgham wajib. Wa apa itu yang wajib idgham? Bahwa bermula itu wajib itu ayakuna ada apalah harfin dua huruf. Jika ada dua huruf sifatnya harfani al-muntajanisani yang satu jenis itu muharrokaini, keduanya berharokat. Yakuna atau ada apalah harfu huruf al-awal yang pertama itu sakinan mati atau sukun. Wal harfu dan ada apa huruf sifat huruf asani yang kedua itu mutaharrikan berharokat. Nau seperti lafal madda yamuddu, lafal ya madda yamuddu. Kapan itu wajib diidgham? Kalau huruf yang
satu jenis keduanya itu hidup semua, atau yang satu mati, pertama mati, yang kedua hidup, itu wajib di idgham. Asani bermula macam yang kedua itu anau bermula macam, sifatnya anau asani yang kedua itu jaizun idgham jaiz, berarti boleh diidgham boleh tidak. Wa bermula idgham jaiz itu ayakuna jika ada apa al harfu huruf sifat huruf al awal yang pertama minal mutajanisa ini dari dua huruf yang satu jenis itu muhtaharrikan semuanya berharokat, wal harfu dan adapun huruf sifatnya huruf asani yang kedua itu sakinan sukun, huruf pertamanya berharokat malah huruf yang kedua sukun, bisukunin dengan sukun sifatnya sukunin aridin yang baru, sukun karena ada satu hal baru. Nahu seperti lafal lam yamudda biharokati dali asaniyati, biharokati dali dengan adanya harokat dal sifatnya dal asaniyati yang kedua, lam yamudda ya, ini boleh diidgham boleh enggak, kalau enggak dia lam yamdud ya. Ini dal yang kedua ini disukun karena ada lam ya, masukkan lam, maka ini sukunnya baru, maka kalau ini boleh diidgham boleh enggak, idgham jaiz namanya, boleh lam yamdud boleh lam yamudda. Asluhu bermula asalnya lafal yamudda itu lam yamdud, lafal yamdud fanukilat maka dipindah apa harokatud dali, harokatnya dal sifatnya dal al-ula yang pertama ilal mimi kepada huruf mim, summa khurikat lalu diharokati apa adalud dal sifatnya dal asaniyatu yang kedua, imma bil fathi boleh diharokati dengan fathah boleh lam yamudda, au bidhammi atau boleh diharokati dhammah lam yamuddu, au bil kasri atau diharokati dengan kasrah boleh lam yamuddi, likauni sukuniha karena sukunnya dal yang pertama itu aridon, aridon sukunnya dal itu aridon datang baru, maka boleh diharokati lam yamudda. Nah, kalau diidgham berarti lam yamudda, lam yamuddu, lam yamuddi boleh. Kalau tidak diidgham lam yamdud ya, karena ini jaiz boleh idgham boleh tidak. Anau bermula macam sifatnya macam asalisu yang ketiga itu mumtaniun idgham mumtani, idgham yang dilarang atau terlarang untuk diidgham. Wa huwa bermula idgham mumtani itu ayakuna jika ada apa al harfu huruf sifatnya al harfu al awal yang pertama minal mutajanisa ini dari dua huruf yang satu jenis itu mutaharrikan berharokat wal harfu dan ada apa huruf sifatnya huruf asal yang kedua itu sakinan mati bisukunin dengan sukun sifatnya sukun asli yang asli. Nahu seperti madadtu ila madadna, madadtu madadtu mamadadtu madadti madadtu mamadattunna, itu semuanya tidak boleh diidgham, tidak boleh madadtu, tidak boleh, harus madadtu. Wa imamam, nah itu tentang idgham di mudha'af ya. Sekarang jenis fi'il yang terakhir adalah fi'il bina mahmus. Wa imma mahmus pun dan ada kalanya fi'il bina mahmus. Apa itu fi'il bina mahmus? Wa bermula bina mahmus itu alladhi fi'il silanya alladhi yakunu yang ada apa ahadu hurufihi salah satu hurufnya fi'il bina mahmus itu sifatnya huruf al asliyati yang asli itu hamzatan berupa hamzah. Kalau di satu huruf ada hamzah berarti dinamakan fi'il bina mahmus. Nah, seperti lafal akhoda ini mahmus fa ya, karena hamzahnya di pertama berarti di fa fi'il. Wa sa'ala dan lafal sa'ala ini namanya mahmus ain karena di tengah. Wa qara'a dan lafal qara'a ini namanya mahmus lam karena hamzahnya di belakang di lam fi'il. Wa in kana dan jika ada apa al hamzatu hamzahnya itu fi muqabalati fa'ihi pada pembandingnya fa fi'il pada huruf yang pertama yusama maka dinamakan apa mahmuzal fa'i dinamakan mahmus fa. Wa in kana dan jika ada apa hamzatu hamzahnya itu fi muqabalati ainihi pada pembandingan fi'ilnya yusama maka dinamakan apa binanya mahmuzal aini dinamakan mahmus ain. Wa in kana dan jika ada apa hamzah al hamzatu hamzahnya itu fi muqabalati lamihi pada pembandingan lam fi'ilnya yusamma maka dinamakan apa binanya mahmuzal lami pada nama bina mahmus lam. Jadi ada mahmus fa, ada mahmus ain, ada mahmus lam tergantung hamzahnya di mana.
Wa yuqalu dan dikatakan li hadil aqsami pada beberapa pembagian ini. Apa yang dikatakan al-aqsamu beberapa pembagian, sifatnya al-aqsamu as-sab'atu yang 7, yajma'uha yang mengumpulkan pada 7 pembagian tersebut. Apa hadzal baitu, bait ini rupanya bait sahihun au misalun au mudha'afu lafifun naqisun mahmuzun ajwafu. Jadi ini dikumpulkan ada 7 macam bina, sahih, misal, mudha'af, lafif, naqis, mahmuz, ajwaf. Diazamkan dengan lagu sahihun au misalun au mudha'afu lafifun naqisun mahmuzun ajwafu. Tamat sudah selesai. Bihamdillahi dengan memuji Allah Ta'ala, halnya maha luhur sifat Allah. Apa yang sudah selesai matnul bina'i wal asasi, kitab matan bina wal asas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah selesai slogan kitab matan bina dengan makna pesantren Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, membawa keberkahan untuk kita semua. Dan jika ada salah dari saya awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan keadaan yang lebih baik lagi dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.